Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa Tuhan ya. Kita bersyukur pada minggu-minggu ini kita akan masih merayakan kelahiran Tuhan. Meskipun kita sudah rayakan, tapi suasana itu tetap ada ya. Amin. Dan kita tetap menikmati bagaimana Tuhan itu membuat dunia bersukacita ya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua ya, yang ikut ibadah sore hari ini, baik secara onsite maupun juga yang mengikuti secara online ya. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah semua saudara-saudara kami yang ada di luar sana tetap bersukacita ya, tetap bergembira menyambut hari lahirnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk memuji menyembah Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau menerima
bersyukur, kami berterima kami rasakan itu Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan baik-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami mau tetap ada di hadirat-Mu, menyembah, memuliakan, mengagungkan, meninggikan Bapa Allah yang layak dipuji, Allah yang patut disembah, dimuliakan oleh setiap suku bangsa, oleh setiap orang-orang yang percaya. Mari Tuhan, mari Bapa Kau hadir di tengah-tengah usulan ibadah kami pada sore hari ini, dan kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, sesuatu akan terjadi Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi. Setiap beban-beban kami diringankan, setiap masalah kami Kau berikan jalan keluar. Kami datang Tuhan dengan setiap pergumulan, kami datang dengan setiap persoalan dan masalah. Kami percaya Engkau sudah memberikan keringanan dan kemudahan. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan, kehadiran-Mu nyata Tuhan. Dan kami boleh lihat Tuhan, tangan Tuhan memegang setiap daripada kami, menjamah setiap hati kami Bapa. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oh haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan. Pimpin dari awal tengah akhirnya. Pakai kami setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa. Kami menjadi alat-alat-Mu yang boleh menjadi terang di dalam kegelapan bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Bawa kami lebih jauh Tuhan, masuk di hadirat-Mu, menyembah dengan penuh ucapan syukur dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oh hanya di dalam satu nama-nama Yesus yang perkasa, yang abadi, yang ajaib dan luar biasa. Oh haleluya Yesus. Segala puji syukur dari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari ya kita tetap masih berdiri ya. Amin. Kita masuk memuji Tuhan. Masukkan cinta surga. Masukkan cinta surga. Masukkan cinta surga. Masukkan cinta surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Fuck
Sukacita sudah datang menuju. Berdiri ya, masih kuat kan? Amin, yes. Puji Tuhan. Kenapa kita harus bersemangat, saudara? Ya, walaupun kita lemah, kita kadang-kadang banyak problem, banyak masalah, sehingga membuat kita kadang-kadang down, stres, putus asa. Tapi Tuhan ajarkan kita kali ini, kenapa kita harus semangat? Kenapa, ada yang tahu? Sebab Tuhan juga semangat. Semangatnya apa? Semangat memberkati kita. Amin. Semangat melindungi kita. Amin. Semangat menjaga kita. Amin. Semangat menolong kita. Amin. Kenapa kita harus tidak bersemangat? Ya, malu ya nama Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Segala sesuatunya harus Yes. tetap dijaga hati kita ya. Tetap boleh menunjukkan bahwa kita di dalam Tuhan itu tetap harus menjaga api itu ya. Amin, ya. Supaya apa? Semangat itu tetap ada. Amin. Karena Tuhan tetap semangat. Yes. Coba ibaratnya kalau Tuhannya lemah, wah payah. Umat-umatnya pasti wah ikut lemah ya. Tapi beda ya, Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Budi diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh dilawan kakiku. Pakai kuasa Raja mulia, bila Allah bersamaku, jangan dilawanku.
semangat. Amin. Puji Tuhan ya. Kita tidak boleh lengah ya. Kalau lengah, iblis masuk, saudara. Puji Tuhan. Yes. Kita kembali. 1, 2, 3. Amin. Terima kasih Tuhan ya. Kita sebentar masuk firman Tuhan. Yes. Kita menyembah Dia. Sebab Dia sudah datang ke dunia Amin. memberi nyawanya untuk menebus setiap Yes. dosa kita. Amin. Mulialah, sembah Dia Raja mulia. Haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Sembah Dia. Mulia bagi Sang Raja.
dari surga datang untuk semua umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah. Yes. Kuribi Allah ya dari segenap hati kita mulia.
persembahkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. We give you thanks. Inilah syukur kami kehadiran-Mu Tuhan. Di hari Natal, di hari yang penuh sukacita, kami percaya Yesus lahir di hati kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah usaha ekonomi pekerjaan pelayanan kami, di tengah pelayanan kami, di tengah gereja-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus Kau hadir untuk selalu melawat kami, menjamah, mengurapi, memberkati. Tuhan Yesus selalu hadir untuk Tuhan selalu menebus segala dosa kesalahan kami. Ketika kami hidup dalam pertobatan, hidup sungguh-sungguh menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami percaya kami boleh berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba akan menyampaikan pesan dan isi hati. Sampaikan Roh Kudus, sampaikan Tuhan Yesus. Kuduskan, tahirkan hamba-Mu terlebih dahulu. Ampuni terlebih dahulu hamba-Mu. Basuh dengan kuasa dari Yesus. Hamba-Mu minta perkenanan-Mu Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus Kau yang ambil alih. Berbicaralah Tuhan bagi setiap hati kami, sehingga malam hari ini kami dikuatkan, diteguhkan iman kami, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Terpujilah nama Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Katakan kiri kananmu, shalom. Selamat Natal, selamat tahun baru bagi saudara-saudara kita yang mengikuti live streaming, bahkan saudara-saudara kita yang ada di tempat ini ya kemarin ketika perayaan Natal tidak hadir, ya saya ucapkan selamat hari Natal. Saya percaya Natal tahun ini adalah Natal yang membawa perubahan dalam hidup kita. Ada amin saudara? Kenapa? Karena Yesus lahir, Yesus hadir di dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan di dalam usaha pelayanan kita. Mari saudara, kita bersyukur buat malam hari yang indah ini, di mana saya mau menyampaikan pesan di bulan Desember ini saudara. Satu hal yang Tuhan ingatkan, apapun boleh terjadi. Katakan kiri kananmu, apapun boleh terjadi. Tantangan, persoalan, masalah dalam hidup kita boleh terjadi. Tapi satu hal, pesan Tuhan bagi setiap kita di hari Natal ini, kita punya perubahan dalam hidup kita. Ada perubahan karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu hadir di hati saudara dan saya. Dia lahir di hatimu dan dia membawa sukacita yang dari surga turun dalam hidup kita. Mari setiap hamba-hamba Tuhan kita mau belajar teladan dari Raja Daud. Saya sangat terberkati saudara. Raja Daud, dia tetap percaya, dia tetap berdoa, dia tetap berjuang, dia selalu datang kepada Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Sekalipun walaupun banyak tantangan, kesulitan yang dia hadapi, tapi Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Katakan itu saya. Di mana Daud boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya setiap kita juga akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi hidup saudara yang ada di tempat ini. Yuk katakan bersama saya percaya Tuhan mengasihi saya. Di akhir zaman ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan pernah ragu lagi di dalam hatimu. Jangan ada keraguan lagi di dalam hatimu, karena kasih setiap Tuhan dalam hidupmu itu lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Amin saudara? Persoalan itu kadang-kadang kita, Tuhan,
Kok saya mendapatkan tantangan, ujian dalam hidup? Tapi dengar baik-baik, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, di mana Tuhan sedang melatih. Melatih apa saudara? Ada yang tahu? Iman. Beri tepuk tangan yang jawab iman. Luar biasa, penabur benih, diberkati Tuhan. Melatih iman kita, tapi seringkali kita goyah ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Tapi seringkali iman kita goyah. Saudara mau katakan di dalam hatimu, saat masalah datang, kita bisa memilih, saudara. Diri kita pribadi, lepas pribadi di tempat ini, ketika masalah pergumulan, persoalan terjadi dalam hidup kita, saudara bisa memilih. Karena hidup ini pilihan. Kenapa dikatakan bisa memilih? Karena semuanya ada di dalam diri kita. Iman di dalam Tuhan Yesus. Saya mau katakan, kita bisa memilih apakah kita ketika menghadapi kesulitan, tantangan, difitnah, dijelekin orang, atau kita mengalami kesulitan di dalam ekonomi, di dalam usaha, dalam bisnis. Saudara, kita bisa memilih. Karena hidup ini pilihan. Mana yang mau saudara pilih? Saudara, kadangkala kita memilihnya salah. Kenapa saya katakan salah? Saking gak kuatnya, kita putus asa. Saking gak sanggupnya, kita pahit. Ada kebencian, ada kepahitan. Saking gak kuatnya saudara menghadapi proses di dalam hidup kita, fokus kita hanya pada masalah, tantangan yang kita hadapi. Padahal di balik masalah Tuhan izinkan supaya iman kita bertumbuh, berakar, berbuah, berkualitas. Makanya hidup ini pilihan. Kadangkala ketika kita sudah buntu, saya tidak tahu apa yang harus saya alami, saya lakukan. Kadangkala kita tawar hati kita. Betul apa betul? Marah, kecewa. Tuhan, kok Tuhan gak jawab doa saya? Tuhan, kenapa sih Tuhan diam aja? Tuhan cuek sama saya. Kenapa sih Tuhan membiarkan saya menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan? Kita melupakan kalau Yesus itu selalu hadir. Yang salah bukan Yesus. Kita sering menyalahkan Tuhan. Yang salah siapa saudara? Diri kita. Kita nggak pernah melibatkan Tuhan. Makanya hidup ini pilihan. Mana yang mau saudara pilih? Ketika menghadapi tantangan kesulitan, apakah saudara mengingat bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita? Apakah kita mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, ada dalam hidup kita? Dia hadir dalam segala musim dalam hidup kita. Seringkali kita yang melupakan. Betul nggak? Kita yang melupakan Tuhan hadir. Ada masalah, aduh Tuhan saya nggak kuat. Makanya Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita. Tantangan zaman ke depan, saudara, saya mau katakan, goncangan-goncangan akan terus terjadi. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, kita memiliki iman dan pengharapan yang teguh di dalam Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah. Kanan kiri kanan yuk. Miliki apa? Iman dan pengharapan di dalam Yesus. Kenapa saudara? Kita percaya. Anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, para imam doa, sudah mendapat pesan-pesan Tuhan. Jangan takut, tenang. Kenapa saudara? Karena ada Yesus. Dia hadir dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan turut bekerja di dalam segala masalah, tantangan, pergumulan dalam hidup kita. Kita percaya itu. Makanya miliki iman dan menaruh pengharapan yang teguh. Jangan pernah goyah. Makanya saya katakan hidup ini pilihan. Kita salah pilih kadang-kadang. Saya putus asa, saya kecewa, saya udah menyerah Tuhan. Hati-hati. Jangan pernah menyerah. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saudaraku, lewat masalah, lewat penderitaan saat ini, puji nama Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, pergumulan yang sedang saudara hadapi, yang sekarang hari-hari ini yang sedang kita alami,
Baik itu sakit penyakit, masalah persoalan ekonomi, usaha bisnis kita mulai menurun. Dengar baik-baik. Jangan putus asa. Tenang, tetap kuat dan percaya. Kenapa saudara? Ini Tuhan katakan buat saudara dan saya di tempat ini. Apa yang kau alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Beri tepuk tangan buat dia. Tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang saudara dan saya akan terima. Ada amin saudara? Makanya jangan takut, jangan lemah. Kita punya Tuhan Yesus di atas segalanya. Kenapa sih kadang-kadang hanya menaruh pengharapan hanya pada Tuhan? Karena hanya Dia, Yesus satu-satunya yang dapat menolong kita. Ada amin? Yesus satu-satunya yang hanya kita andalkan. Makanya Tuhan ingatkan, yuk anak-anak Tuhan tetap bangkit ya. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan saudara saya terima. Ada amin saudara? Katakan kiri kananmu, tidak sebanding masalahmu dengan kemuliaan Tuhan yang kau terima. Amin saudara? Saudaraku, Tuhan izinkan saudara mengalami masalah. Yang kedua, tadi Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Tapi yang kedua yang Tuhan katakan, Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Kuncinya satu, hanya untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Kadang kita tidak menyadari tantangan, masalah, persoalan begitu pelik dalam hidup kita, bertubi-tubi, gak berhenti-berhenti dalam hidup kita. Tapi itulah cara Tuhan membawa hidup saudara-saudara dan saya di tempat ini untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak dekat dengan Tuhan, kita menjauh. Makanya Tuhan izinkan. Supaya apa saudara? Supaya kita dibawa kembali kepada Tuhan. Roh Kudus berbicara, nah beribadah, intim dekat sama Tuhan, berbalik. Mungkin selama ini kau menjadi orang Kristen yang hanya Kristen apa? Tempelan. Kristen apa saudara? Gadungan. Saya senang dengan lagu itu saudara. Saya pikir-pikir benar juga ya. Makanya Tuhan izinkan masalah-persoalan terjadi supaya di dalam permasalahan membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Yang percaya bersama saya katakan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita buka ayatnya. Ya, kita buka ya. Wow, luar biasa. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya, kita baca yuk 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara mau diberkati? Amin. Ini saudara. Kita baca lagi yuk 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak apa saudara? Katakan, saya tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Kadang masalah persoalan membawa kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, memaksa hidup kita untuk datang pada Tuhan. Kuncinya yang kedua, lembutkan hati kita. Belajar seperti Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, di akhir zaman ini saudara dengar baik-baik. Selalu mengandalkan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Karena penolong kita hanya Yesus Kristus. Orang yang punya keintiman, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran
air. Pohon ini akan terus apa saudara tumbuh segar karena dekat nggak sama sumbernya. Nggak usah disiram-siram saudara. Ya karena dekat dengan sumber air kehidupannya itu siapa? Tuhan Yesus. Berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Ada saatnya Tuhan membawa hidup saudara dan saya di tempat ini pada posisi titik terendah. Betul apa betul? Tuhan membawa kita pada posisi titik terendah. Kenapa? Supaya kita sadar, saudara. Yang ketiga, supaya kita sadar kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Supaya kita sadar tidak lagi mengandalkan kehebatan kita. Supaya kita sadar tidak mengandalkan lagi pikiran kita. Supaya kita sadar ketika kita mengambil segala sesuatu keputusan, kita doa dulu, libatkan Tuhan, tanya dulu Tuhan. Ini pesan Tuhan, saudara. Jangan pernah segala sesuatu mengambil keputusan pakai pikiran kita. Sama-sama bersama saya katakan, saya mau mengandalkan Tuhan. Karena selain Tuhan Yesus tidak ada satupun yang dapat kita andalkan. Amin, saudara. Yesuslah satu-satunya yang memahami saya. Yesuslah satu-satunya yang mengerti hidup saya. Yesuslah satu-satunya yang mengasihi saya tanpa pamrih. Luar biasa. Mari anak-anak Tuhan, seringkali tanpa kita sadari, secara daging kita mau mengambil keputusan itu secara apa? Instan, pengen cepet-cepet, pengen buru-buru. Ya itu manusiawi, saudara. Kita ingin menyelesaikan semua masalah dengan cara kita, dengan pikiran kita, pengen cepet beres. Tidak pernah melibatkan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, yuk andalkan Tuhan. Katakan kiri kananmu, andalkan Tuhan ya. Ada amin, saudara? Amin. Karena Tuhan yang akan membawa kita dalam kemuliaan demi kemuliaan. Ada amin, saudara? Amin. Sekalipun hari ini kau mengalami jalan buntu, masalah bertubi-tubi, seperti pintu tertutup, dan kau tidak tahu harus bagaimana. Ingat, Tuhan Yesus hadir, ada bersama kita. Natal bukan hanya kita perayaan Natal, bukan kemewahan, bukan lampu-lampu yang terus bersinar, tapi Natal hati hidup kita yang bercahaya, bersinar karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidup. Tuhan hadir di usahamu, Tuhan hadir di bisnis, di ekonomimu, Tuhan hadir di keluargamu. Tuhan Yesus juga hadir di dalam gereja ketika kita selalu mengangkat tangan pada Tuhan. Katakan kiri kanan, mengangkat tangan. Belajar hari ini, firman Tuhan sudah disampaikan. Anak-anak Tuhan di penabur benih, belajar buka hati. Buka hati untuk Tuhan. Inilah saatnya yang firman Tuhan katakan, engkau mengangkat tangan, saudara. Kenapa kita mengangkat tangan? Kita sadar kita terbatas. Saya sadar saya nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Saya sadar bahwa saya butuh Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ada amin, saudara? Makanya Tuhan ingatkan, yo hari ini apapun pergumulan dalam hidupmu, belajar untuk mengangkat tangan. Angkat tangan bukan menyerah. Amin. Amin. Angkat tangan, kita menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan, percaya ketika kita mengangkat tangan, kita berserah sepenuhnya sama Tuhan, mengizinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Matius 1:34 ayat 2 kita baca. Mazmur 134 ayat 2. Ada yang mau baca? Bantu saya, boleh? Mazmur 134 ayat 2. Ini yang pesan Tuhan buat saudara dan saya di akhir zaman ini, di penghujung tahun ini ya saudara, memasuki tahun 2026. Ayo kita lihat. Sudah dapat? Yuk, 2, 3. Angkatlah tanganmu
Pujilah. Firman Tuhan katakan, hari-hari ini kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Angkatlah tanganmu, kata Tuhan. Di mana? Di tempat kudus. Berlutut, mengangkat tangan, berserah. Karena pertolongan kita, saat kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin, saudara. Saat saya mengangkat tangan, aku punya iman, Tuhan, Engkau pasti turun tangan untuk menolong saya. Engkau pasti turun tangan, Tuhan, untuk membuka jalan. Jalan yang tertutup, Tuhan akan buka buat saya. Ketika saya mengangkat tangan, ketika saya terus memuji, menyembah Tuhan, intim, dekat, berdoa, selalu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya berkat akan Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya diingatkan dengan satu ayat, kalau Keluaran 17. Yuk kita melihat yuk, Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 ya. Tentang Yosua ini kalau nggak salah ya. Yosua ya. Coba kita lihat yuk Keluaran 17. Kita baca aja ya sama-sama ya. Udah ada ya? 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, betul ya tadi dikatakan tentang Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang. Siapa yang berperang? Siapa yang sedang berperang? Yosua. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di mana? Puncak bukit. Itu siapa? Musa. Dengan apa? Memegang tongkat Allah di tanganku. Tongkat berbicara kuasa. Saudara dan saya punya kuasa. Ada amin? Amin. Karena Tuhan memberikan kuasanya atas hidup saudara dan saya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik kemana saudara? Ke puncak bukit, ke gunung ngapain? Berdoa, mengangkat tangan. Lalu 11 yuk sampai 16 ya. Dan terjadilah apabila, dengar baik-baik, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah siapa? Amalek, musuh. 12. Maka penatlah tangan Musa. Musa pegal nggak begini terus ya? Ya, kadang kita doa juga pegal ya. Capek bu, doa mulu, bulan ini doa mulu. Tapi saya belum dapat jawaban. Dengar, jangan penat, ya, jangan jemu-jemu. Terus kita mengangkat tangan seperti Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara bayangin, Musa terus mengangkat tangan ketika Yosua berperang. 13. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panjiku. 16. Baca sama-sama. Ia berkata, tangan di atas, panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Saat Musa mengangkat tangan, musuh Yosua dikalahkan. Saat Musa mengangkat tangan, Yosua berkemenangan. Saat Musa turun tangan, kalah nggak Yosua?
Musuhnya malah yang menang. Oleh sebab itu, tangan Musa itu ditopang oleh Harun. Artinya apa, saudara? Yuk kita belajar selalu mengangkat tangan pada Tuhan. Doa, terus berserah pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan bertindak menolong saudara-saudara dan saya di tempat ini. Sesulit apapun, mungkin pintu saudara tertutup, tapi saya percaya ketika saudara mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk bertindak menolong hidup saudara dan saya di tempat ini. Amin. Yuk penabur benih, tetap kuat, tenang, semangat. Terus belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, belajar selalu mengangkat tangan seperti Musa, agar kita sama seperti Yosua, kita menjadi pemenang. Katakan kiri kanan lo, kau jadi pemenang ya? Amin. Ratapan 3 ayat 41. Ini firman Tuhan, saudara. Ini yang harus saudara bukan hanya dengar ya, karena ini pesan Tuhan. Saya menyampaikan di akhir zaman ini pesan Tuhan buat kita. Ya anak-anak Tuhan, yuk Ratapan 3 ayat 41. Selain kita mengangkat tangan, ini yang Tuhan mau, saudara. Jemaat penabur benih, ini yang Tuhan mau buat kita semua. 2, 3. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Yang kedua Tuhan ingatkan, mengangkat hati, penuh penyerahan sama Tuhan. Saat kita mengangkat tangan, kita bawa hati kita, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus aku lakukan, perbuat lagi dalam hidupku, tapi aku terus mengangkat tangan berserah penuh pada Tuhan. Aku bawa hatiku hanya kepada-Mu. Luar biasa. Hati Tuhan terenyuh melihat imanmu. Tuhan tersenyum, saudara. Dia bangga kepada saudara. Sekalipun masalahku memang belum dijawab sama Tuhan, sekalipun masalahku belum selesai Tuhan, tapi aku mau selesaikan dulu hati aku. Amin. Bereskan dulu hati kita. Kita mengangkat hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bersih. Jangan ada sampah di hatimu. Saudara kemarin ingat ketika kita doa dapat ayat? Ingat gak saudara? Ayatnya apa? Ada yang ingat gak? Amsal 18. Buka. Karena setelah menyampaikan Amsal 18 ini dan kita baca, ternyata ada beberapa yang ngalami. Oh, ini saya sedang ngalami, Bu. Artinya Tuhan mengasihi saudara nggak? Tuhan mengasihi kita. Makanya Tuhan berbicara lewat kebenaran firman. Saya katakan, perbaiki hatimu. Jangan simpan sampah di hati. Ada orang memfitnah, ada orang jelekin kamu, menghina kamu. Bereskan hatimu saja, mengampuni, buang sampah yang ada di hati. Masalah boleh ada, tapi anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya. Siapa punya masalah? Angkat tangannya. Wow, siapa punya pergumulan beban berat? Angkat tangannya, jangan malu. Saya juga angkat tangan, saudara. Tapi ketika hati saya bersih, saya menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Saya membereskan hati saya. Tuhan, lihat hati saya. Masalah boleh ada, tapi hatimu tenang. Amin. Coba lihat kiri kananmu, hatinya tenang gak? Yang gak tenang kelihatan cemberut ya saudara. Berat. Katakan, hati saya tenang. Hati saya ada sukacita. Karena Yesus lahir dan hadir di hati saya. Ada amin saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada sukacita, ada berkat,
yang Tuhan beri. Luar biasa. Apa berkatnya? Ada damai sejahtera. Saya mau tanya masalah jujur ya. Dia punya masalah beban berat. Mungkin pintu-pintu seperti tertutup. Di titik terendah. Tuhan izinkan. Tapi ketika engkau selalu mengangkat tangan pada Tuhan, Tuhan bertindak turun tangan untuk menolongmu. Ketika engkau belum mendapat pertolongan dari Tuhan, engkau tetap berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dan mengangkat tangan pada Tuhan. Hatimu tetap ada damai. Amin, saudara. Amin. Hatimu ada sukacita. Amin. Amin. Ah, Bulani, gimana saya sukacita tuh boga duit. Aduh, usaha ti isun, Bu. Gak ada di penabur benih. Saya melihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Tetap ada apa? Damai. Ada sukacita. Karena berkat melimpah dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera. Wow, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Lewat Natal, biarlah kita mengalami perubahan dalam hidup. Katakan kiri kanan, mengalami perubahan. Ketenangan di dalam hati. Gak takut. Selalu mengangkat tangan. Saya percaya ketika saya mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk bertindak menolong saudara dan saya di tempat ini. Yang sakit, aku percaya aku sembuh. Karena Tuhan sudah menjamah hidup aku. Dokter di atas segala dokter adalah Yesus. Aku mengangkat tangan sama Tuhan. Yang kekurangan berlimpah berkah, dicukupi, dipelihara. Ya, puji nama Tuhan. Hati kita punya ketenangan. Percaya anugerah keselamatan kita sudah terima dalam Yesus. Kuncinya kita mau terus bertobat. Kuncinya kita mau mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Setiap kita harus punya tujuan dalam hidup. Amin, saudara? Apa tujuan hidupmu? Ada yang mau jawab? Siapa yang bilang hidup kekal? Berdiri, emak. Beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini harus punya tujuan dalam hidup. Tujuan kita bukan harta dunia, kekayaan, semua ditinggal. Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Hanya dapat kita terima di dalam Yesus. Makanya ada perubahan dalam hidup. Seringkali saya katakan ketika saya menyampaikan firman di tempat ini, jangan sampai Tuhan katakan, maaf aku tidak mengenal engkau. Tuhan, tiap minggu saya ke gereja, Tuhan tiap minggu saya khotbah, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, maaflah nih, aku tidak mengenal engkau. Siapa yang rugi? Miliki tujuan dalam hidup yang mengubah hidup kita. Hidupi pertobatan di dalam Yesus. Tujuan kita adalah hidup yang kekal. Amin, saudara. Amin. Satu hal pesan Tuhan. Yang pertama, percaya. Katakan yuk. Apa, saudara? Percaya. Percaya. Yang kedua, hidupi iman kita. Yang pertama apa? Percaya. Yang kedua, hidupi iman kita. Yang ketiga, jaga. Jaga apanya? Jaga hati, jaga hidup kita, jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Jagai itu semua. Miliki keintiman terus dekat dengan Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami janji Tuhan, mengalami berkat yang dari Tuhan. Ini janji Tuhan. Gak usah takut, tetap miliki hati yang tenang, jiwa yang tenang, roh yang tenang. Karena kita punya Yesus hadir dalam hidup kita, maka ada perubahan. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji nama Tuhan, saudara. Para imam, ayo maju ke depan. Mari kita tundukkan.
kita bawa hati kita pada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena ada sukacita dari surga mengalir dalam hidup kami. Ada damai, ada ketenangan, karena Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Kau hadir di hati kami. Kau hadir dalam keluarga kami, dalam hidup, dalam usaha, dalam bisnis, dan ekonomi dan pekerjaan kami. Kami sangat bersyukur. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati setiap kami. Kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman. Kau mengajar kami untuk selalu menaruh harap, mengandalkan Tuhan. Kau mengajar kami untuk selalu mengangkat tangan. Saat kami mengangkat tangan, kami menyadari Tuhan, kami membutuhkan Tuhan Yesus. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Sebab itu di tempat ini, apapun masalah persoalan pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan, malam hari ini hamba-Mu menyerahkannya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami punya iman ketika Yosua berkemenangan dari musuh-musuhnya, musuhnya dikalahkan. Itu ketika Musa mengangkat tangan, berserah. Dan aku percaya hari ini pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih. Setiap kami dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Gloria Rahmata Kasih. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Taruh tangan kanan di dada. Hidupi pertobatan kita di dalam Yesus. Kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita. Tuhan Yesus selalu hadir di hatimu. Buka hati, izinkan kuasa-Nya bekerja, melawan, menjaga, mengurapi dan memberkati. Sanggup lebih besar, Kuatkan, teguhkan iman. Tuhanku terlebih besar. Kita punya Tuhan Yesus, kuasa-Nya lebih besar. Pernah telah
Karena kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Kami dipulihkan, disembuhkan, dibalikan keadaan kami, diberkati, bahkan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama bersama saya katakan amin. Silakan duduk saudara, saya kembalikan. Di nama Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Amin. Perkataan Tuhan, biarlah firman Tuhan terus terpelihara ya dalam hidup kita, karena kita sadar ya, hidup ini tidak akan berhasil, tidak akan mendapatkan sesuatu ya kalau kita di luar Tuhan. Terima kasih. Bentar kita akan masuk dalam persembahan, terlebih dulu berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada sore hari ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi sumber segala-galanya di dalam hidup kami, yang senantiasa memperbaharui hidup kami hari lepas hari. Dan kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, sungguh boleh yakin, kami sungguh tetap beriman kepadamu Tuhan, meskipun keadaan kami seperti seolah-olah tidak ada berubah, kehidupan kami seolah-olah seperti begitu-begitu saja. Tapi kami yakin Tuhan, Kau punya rencana yang indah dalam hidup setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau senantiasa menolong kami, memberikan jalan keluar, solusi untuk setiap pergumulan apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih untuk apa yang boleh kami terima sore hari ini, biar itu jadi merema di dalam hidup kami, dan kami boleh tetap selalu setia Tuhan di ujung akhir tahun 2025 ini. Biar kami belajar merenung, kami belajar berintrospeksi apa yang selama ini kami kerjakan, apa yang selama ini kami harapkan Tuhan. Tahun 2025 sebentar akan berlalu, biarlah kita tetap boleh belajar menyerahkan hari-hari kita, masa depan kita di tahun 2026 ini, biar menjadi satu pengharapan yang baru Tuhan. Meskipun dunia tidak lebih baik, akan mengalami banyak hal terjadi di dunia ini, tapi kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi dunia ini. Sebab kami yakin dan percaya dengan Tuhan yang ajaib, yang selalu menopang dan memberikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami sudah beri. Tuhan balas, Tuhan ganti berkali lipat sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Joy to the world, the Lord is come. The God is saved the King. Let every heart prepare Him. And never let sing, and never let sing, and never let sing. To the world, the King Allah, dan sambut rajamu. Di hatiku terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. The Lord is come, let us sing the King. Let every heart declare His good, and never let your king, and never let your sing, and never let your sing. I move beyond the
syafaat. Nanti saya mohon Pak Pendi berdoa untuk Amin. pemerintah kita, bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Yes. Mari bersatu dalam doa. Bersapa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman yang luar biasa. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, pada malam ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan bangsa negara ini Tuhan ke tangan-Mu yang kudus Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, sampai tingkat terendah pun Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu yang kudus Tuhan. Banyak sekali Tuhan, pemerintah ini kolusi Tuhan yang bermacam-macam Tuhan. Kami percaya Tuhan, beri roh takut roh gentar akan Engkau Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang tidak baik hatinya Tuhan, terutama yang hatinya yang kerdil Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan pulihkan negara ini Tuhan, negara yang penuh kasih Bapak, bahkan negara penuh damai Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, di Indonesia banyak sekali bencana-bencana alam Tuhan, dari Sumatera, dari Aceh, Padang, Medan, bahkan di daerah kami pun juga Tuhan, banyak sekali bencana-bencana alam yang sangat mengerikan Tuhan. Tuhan, itu menyadarkan kami supaya lagi dekat dengan Tuhan, supaya kami bersandar kepada Tuhan, supaya kami selalu intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu suatu teguran bagi kami Tuhan, supaya kami selalu mendengar dan mengikuti ajaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan dan Indonesia menjadi jauh dari bencana alam Tuhan. Banyak saudara-saudara kami Tuhan yang di Indonesia ini, khususnya di Sumatera Tuhan, yang mungkin ada yang keluarganya meninggal atau apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hiburkan, Kau pulihkan dalam kehidupannya. Tetap bersandar kepada Engkau, tetap berserah kepada Engkau Tuhan. Untuk saudara kami yang kena musibah ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kota Sukabumi Tuhan, maupun kota Madia maupun kabupaten. Kami menyerahkan ke tangan-Mu yang kudus Tuhan, para pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Sukabumi diberkati Tuhan, dan Sukabumi dijaga Tuhan, dari barat, timur, utara, selatan Tuhan, oleh malaikat-malaikat-Mu yang kudus. Jauhkan dari bencana-bencana alam Tuhan. Sukabumi Tuhan, kami percaya Sukabumi penuh damai sukacita Tuhan. Walaupun kami sebagai minoritas, kami percaya Tuhan, kami sebagai terang Tuhan di kota Sukabumi. Kami minta untuk para pemimpin-pemimpinnya Tuhan, maupun kabupaten kota Madia, kami menserahkan ke tangan yang kudus, supaya memimpin pemerintahan ini Tuhan benar-benar takut akan Tuhan. Sukabumi menjadi kota yang luar biasa, kota diberkati Tuhan, dan kota takut Tuhan, khususnya para pemerintahnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk GKKI Penabur Benih. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kepadamu Tuhan. Walaupun kami di sini berdiri Tuhan, kami juga percaya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat kami diberkati Tuhan. Apapun pergumulannya, apapun kerinduannya, Engkau lebih tahu isi hati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu persatu Engkau lawat Tuhan. Kami percaya Tuhan, sembuhkan mungkin perekonomian maupun Tuhan kehidupan rumah tangga, apapun Tuhan. Tuhan lebih mengetahui isi hati mereka Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami bersama suaminya Pak Yusuf, bersama anak dan cucu mantunya. Kami serahkan ke tangan-Mu yang kudus Tuhan. Malam ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam kehidupan rumah tangganya, kami percaya Tuhan berkati. Apapun kerinduannya, apapun pergumulan, Tuhan pasti tolong Tuhan. Tuhan bawa lagi Tuhan, khususnya Bulani sebagai gembala kami, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kau pulihkan banyak orang-orang yang datang bersujud kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, GKKI Penabur Benih Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya dengan iman dan percaya terus Tuhan. GKKI Penabur Benih Tuhan dimuliakan Allah Tuhan. Khususnya untuk kami, untuk Pak Yusuf Tuhan, yang selalu mendampingi kemanapun dan mendengar musik Tuhan.
Tuhan terima kasih, berkati Pak Yusuf juga Tuhan dalam melalui musik Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam mengalunkan musiknya pun Tuhan, di situ banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kehadiran Tuhan di tempat ini, melawat, menjamah, mengurapi, memberkati setiap hidup kami. Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur. Terima kasih kami lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah kami malam hari ini. Aku percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaan pelayananmu, bahkan anak-anak menantu cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Bejana-bejanamu, lumbung-lumbungmu dipenuhkan dalam nama Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, tangan Tuhan Yesus selalu menyertaimu. Tiang awan, tiang api selalu menyertai. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di rumah-rumahmu, dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu. Tuhan, aku percaya malam hari ini setiap kami boleh menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya, sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah. Aku percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami di tempat ini. Tuhan memperluas daerah ekonomi kami, pekerjaan pelayanan kami. Aku percaya daerah kami, tempat tinggal pun Tuhan berkati. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami dan menuntun hidup kami, memelihara kehidupan kami. Sedang malam-malam sakit penyakit tidak dapat melakukan dalam setiap hidup kami, karena kami ada dalam perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, hidup kami milik kemuliaan, kami berharga di mata Tuhan, dan aku percaya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Sehingga aku takutkan tidak dapat terdekat dalam hidup kami, bahkan kecemasan pun tidak dapat menimpa kami, karena kami punya iman yang teguh di dalam Yesus. Hidup kami diberkati oleh Yesus. Hanya di dalam nama Anak, Putra, dan Roh Kudus